Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan saya Putri Risa dan anggota saya yaitu Faiza dan dari Sri Madina akan mempresentasikan tugas standar costing akuntansi biaya. Yang pertama ada studi kasusnya yaitu PT Goro-Goro adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi mesin espresso. Pada awal tahun 2023, PT Goro-Goro memperoleh kenaikan permintaan harga hingga 200%. PT Goro-Goro tidak siap menghadapi lonjakan permintaan ini. Kemudian PT Goro-Goro sudah terlanjur berarti kontrak dalam pembuatan mesin tersebut. Untuk itu, PT Goro-Goro meminta bantuan kepada mahasiswa Telkom untuk merakit komponen produk mesin espresso. Berikut merupakan datanya, yaitu ada biaya bahan baku langsung standar. Kemudian di sini juga diketahui biaya per jamnya 40.000 dan diketahui juga target perakitan itu 100 unit, waktu perakitannya 1 bulan, jam kerja standarnya 500, tarif per jamnya 40.000, jam kerja sesungguhnya 625 dan tarif per jamnya 30.000. Kemudian ada juga biaya bahan baku langsung aktual yang diketahui tenaga tenaga kerja langsungnya itu ada jumlah perakitannya 100 unit, jumlah jam kerjanya 625 jam, dan biaya tenaga kerja langsungnya 30.000. Kemudian soal yang pertama, berapakah anggaran biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung untuk membuat 100% espresso? Berikut data yang diperlukan yaitu komponen beserta kebutuhannya dan harga satuannya. Kemudian waktu perakitan, biaya tenaga kerja dan target perakitannya. Kemudian dalam perhitungannya ada anggaran biaya bahan baku langsung dengan total harga yaitu 31.610.000 dan anggaran biaya tenaga kerja langsung yaitu dari diketahui waktu jam perakitannya sebanyak 5, biaya tenaga kerja langsungnya 40.000, target perakitannya 100, maka totalnya 20 juta atau 200.000 per produk. Kemudian total anggarannya yang harus dikeluarkan PT Goro-Goro untuk bekerja sama dengan mahasiswa Telkom yang akan merakit mesin espresso sebanyak 100 unit, yaitu jumlah dari 31.610.000 ditambah 20 juta ya, dengan hasilnya 51.610.000. Kemudian saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu yang pertanyaan adalah berapakah selisih atau variansi biaya produksi dilihat dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada kasus sebelumnya dengan menggunakan model satu selisih dan model dua selisih. Di sini ada metode satu selisih, yaitu ada biaya yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Yang kita perlukan yaitu data kebutuhan standarnya, kebutuhan aktualnya, harga satuan standarnya, harga satuan aktualnya. Sehingga kita bisa mencari biaya bahan baku standarnya yaitu dengan mengalihkan harga standar dengan kebutuhan standarnya di sini dengan total 31.610.000. Sedangkan untuk biaya bahan baku aktual atau sesungguhnya, kita bisa mengalihkan harga sesungguhnya dengan kebutuhan sesungguhnya diperoleh sejumlah segini dengan total 73.205.221 rupiah. Kita kemudian mencari selisih dari total biaya bahan baku yang tadi untuk mencari statusnya. Semuanya, hampir semuanya yaitu unfavorable atau merugikan, hanya salah satu komponen saja yang favorable, yaitu komponen upper tube. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini kita bisa mencari biaya tenaga kerja langsung menggunakan metode satu selisih dengan mencari selisih biaya tenaga kerjanya diperoleh dari tarif standarnya dikali dengan jam standarnya dikurangi dengan tarif sesungguhnya dikali dengan jam sesungguhnya sehingga diperoleh harga sebesar 1.250.000 yang statusnya yaitu favorable atau menguntungkan. Kemudian untuk metode satu sisi ini PT Goro-Goro tidak tahu atau tidak mengetahui ketika ada selisih tidak bisa dianalisis penyebabnya. Penyebab variansi itu karena harga atau kuantitasnya. Kemudian kita menggunakan metode dua selisih untuk mengetahuinya. Di sini ada biaya bahan baku langsung.
Data yang dibutuhkan masih sama, yaitu kebutuhan standarnya, kebutuhan aktualnya, harga satuan standarnya, dan harga satuan aktualnya. Dengan menggunakan metode dua selisih, kita mencari selisih harga dengan selisih kuantitas. Untuk yang pertama, yaitu ada selisih harganya, dapat dicari dengan menggunakan rumus harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali dengan kebutuhan sesungguhnya. Di sini diperoleh hasilnya yang kebanyakan adalah unfavorable, hanya beberapa komponen saja yang menguntungkan atau favorable. Di sini terdapat 7 komponen yang favorable atau menguntungkan. Dapat dilihat juga presentasenya. Kemudian ada selisih kuantitas yang kita bisa cari dengan menggunakan rumus kebutuhan standar dikurangi dengan kebutuhan sesungguhnya dikali dengan harga standarnya. Diperoleh hasil seperti ini, yang menunjukkan statusnya yaitu unfavorable semua. Bisa dilihat juga presentasinya di sini, yang menunjukkan bahwa kuantitasnya itu merugikan atau tidak baik untuk PT Goro-Goro. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung yang menggunakan metode dua selisih. Di sini bisa dicari yaitu selisih tarif tenaga kerjanya dengan rumus eh, tarif standarnya dikurangi dengan tarif sesungguhnya dikali dengan jam sesungguhnya. Diperoleh 6.250.000 yang statusnya itu yaitu favorable atau menguntungkan. Kemudian ada selisih efisiensi tenaga kerja, yaitu dapat diperoleh dengan menggunakan rumus jam standar dikurangi dengan jam sesungguhnya dikali dengan tarif standarnya, diperoleh negatif 5 juta yang menunjukkan bahwa selisih ini unfavorable atau merugikan PT Guru-Guru. Oke, selanjutnya ada nomor 3 dengan pertanyaan apa sajakah yang mungkin menyebabkan variasi itu terjadi? Gambarkan dengan menggunakan diagram fishbone. Nah, kita mendapatkan dua nih variansinya. Pertama ada variansi pada tenaga kerja dan ada variansi pada biaya produksi. Yang variasi pada tenaga kerja terdapat 4 variasi. Yang pertama ada environment, faktor eksternal yang mungkin terjadi seperti cuaca dan suhu lingkungan. Lalu ada kondisi lingkungan kerja yang kurang kondusif. Lalu lanjut ke lambatnya operasional karyawan. Di mesin ada jumlah mesin yang tidak sesuai dengan tenaga kerja, kondisi mesin yang kurang optimal. Untuk metodenya, pelatihan yang metode kurang maksimal sama unbalanced workload. Terus selanjutnya yang ada di variasi pada biaya produksi, ada 5 variasi. Yang pertama ada kurangnya kontrol dan pengawasan bahan baku, kurang pengalaman dan keterampilan. Selanjutnya ada di mesin, ada maintenance mesin sama kualitas bahan baku tidak konsisten. Selanjutnya di material, kenaikan harga material sama beberapa part memiliki selisih antara selisih kuantitas kebutuhan dengan selisih aktual kebutuhan. Untuk metodenya ada delegation of task sama ada unbalanced workload. Terus ke money ada harga dolar terus meningkat sama inflasi. Oke, selanjutnya ada di nomor 4. Apa sajakah perbaikan dapat Anda usulkan untuk perbaikan pada Departemen Perakitan ini? Meningkatkan efisiensi kerja dengan mengelola stasiun kerja dan memperkirakan tenaga kerja di setiap workstation, tidak menganggur, melakukan maintenance mesin, menerapkan sistem lembur sesuai dengan kebutuhan, dan mencari alternatif supplier untuk melakukan pemesanan bahan baku yang telah ditemukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum